Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Syafaati Suryo. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di program Polri Presisi. Pemirsa, data pada IMP menunjukkan jumlah laporan terkait kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan orang semakin meningkat. Data tersebut dibandingkan dari periode 2022 sampai 2024. Tindak kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk unit baru di Bareskrim Polri, yakni Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Ya pemirsa, Direktorat PPA-PPO ini merupakan hasil kerjasama Mabes Polri dengan kementerian, lembaga yang terkait dengan penanganan kasus berbasis gender. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait tugas dan fungsi dari Direktorat PPA dan PPO ini, kita akan berbincang langsung dengan para narasumber yang telah hadir di studio iNews. Di antaranya yang pertama ada Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI selaku Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri. Selamat siang Ibu Nurul, apa kabar? Selamat siang Mbak Safa. Baik, selanjutnya pemirsa ada Ibu Maria Ulfah Ansor selaku Komisioner Komnas Perempuan. Selamat siang Ibu Maria, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Kemudian pemirsa ada juga Ibu Joyce Manurung, SPSI MIKOM Psikolog CHA. Selamat siang Ibu Joyce, apa kabar? Siapa? Puji Tuhan, alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita akan membahas mengenai Direktorat PPO dan PPA ini. Saya ingin bertanya pertama-tama kepada Ibu Nurul. Ibu Nurul, ini sebenarnya apa latar belakang dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang ini, Ibu Nurul? Ya, terima kasih Mbak Safa untuk latar belakang berdirinya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Yang pertama adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga dari Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang SOTK Polri, kemudian menindaklanjuti Perpres Nomor 49 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, yang mana Bapak Kapolri sebagai Kepala Pelaksana Harian dan juga sebagai koordinator dari tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian merupakan upaya optimalisasi sebagai pembina fungsi sebagaimana Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2000 nomor 10 tahun 2007 tentang OTK UPPA di lingkungan Polri, kemudian juga sebagai salah satu sarana strategi untuk menurunkan angka kekerasan berbasis gender secara terpadu dengan kementerian lembaga melalui monitoring dan evaluasi, dan juga merupakan salah satu strategi untuk penguatan infrastruktur secara internal dan juga digitalisasi pelayanan berbasis IT, kemudian juga penguatan daripada sumber daya manusia, kemudian penguatan sarana prasarana, anggaran, peraturan, kemudian kebijakan dan program-program internal. Seperti itu Mbak Safa untuk latar belakangnya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ke Ibu Maria Ulfah Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Ibu Maria, bagaimana Komnas Perempuan ini melihat dibentuknya Direktorat PPA dan PPO ini? Baik, terima kasih Mbak Syafa. Kami dari Komnas Perempuan mengapresiasi ya terhadap pembentukan Direktorat PPA dan TPPO. Ini karena ini sesungguhnya adalah sudah lama dinanti.
Jadi beberapa kali kami bahkan ketika undang-undang TPKS dibahas itu kami dari Komnas Perempuan dan Lembaga Jaringan Layanan Korban itu mengusulkan itu jadi direktorat tersendiri gitu. Tapi kemudian digabung dengan TPPO, saya pikir ini juga sesuatu yang juga sangat baik karena memang ada irisan ya antara kasus TPPO dan terkait dengan kekerasan berbasis gender. Jadi itu apresiasi kami yang pertama. Yang kedua mungkin juga ini bisa memperkuat sinergi di tingkat lapangan ya, saya kira terutama dengan mandat Komnas Perempuan sebagai lembaga yang melakukan pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang TPKS maupun implementasi terkait dengan layanan kekerasan berbasis gender. Baik, Ibu Nurul, lalu sebetulnya bagaimana tugas dan fungsi dari Direktorat PPA dan PPO ini? Ya, jadi untuk tugas tentunya kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, dan kelompok rentan lainnya, kemudian juga terhadap perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta kejahatan TPPU, tindak pidana pencucian uang dari kejahatan asal, dan juga kami melakukan perlindungan terhadap korbannya. Kemudian untuk fungsinya sendiri yaitu pertama tentu kita melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan berbasis gender. Kemudian kita juga melakukan upaya pelindungan pelayanan yang sifatnya khusus terhadap perempuan, kemudian anak dan kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum. Kemudian kami juga menyusun standarisasi layanan serta penyiapan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan lidik dan sidik tindak pidana kekerasan berbasis gender. Kemudian kami juga merencanakan kebutuhan personil dan kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut. Kami melakukan penganalisisan penanganan kasus, kemudian kami juga menyusun peraturan-peraturan atau kebijakan, kemudian kami juga melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, kemudian kami juga menyusun peraturan-peraturan kebijakan, kami juga melakukan pembinaan terhadap para penyidik dan penyelidik yang ada di bawah kami, dan selanjutnya kerjasama itu harus terus dilakukan sehingga nanti kegiatan-kegiatan terkait dengan TPPA dan TPPO bisa maksimal kita laksanakan. Baik, saya jadi ingin tahu dari sisi psikologi nih Ibu Joyce Manurung, bagaimana keberadaan Direktorat PPA dan PPO ini bisa berperan di tengah-tengah masyarakat? Iya, kita kalau melihat korban PPA gitu ya, PPO dan juga terkait kekerasan berbasis gender, satu kata yang hilang, terlindungi. Gitu. Jadi dengan keberadaan direktorat ini, mereka merasa punya pelindung. Karena orang ketika menjadi korban, insecurity gitu ya, rasa tidak amannya direnggut, hilang. Sehingga dia tidak berani bicara, dia malu, hilang harga diri, bahkan bisa hilang masa depan. Nah dengan adanya direktorat ini, dia tahu ada tempat dia mengadu. Dan dia tahu bahwa kondisinya itu akan ditangani. Itu yang paling penting. Jadi ada trust orang yang dipercaya untuk bisa menjadi pelindungnya. Dan saya mengapresiasi sekali Bu Nurul dan juga Bu Maria Ulfa bahwa ini keberadaan yang baru bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ditunggu sudah berpuluh tahun gitu. Ada orang yang bisa memahami dan melindungi mereka. Itu poin. Baik, Bu Nurul, jadi bagaimana peran konkret dari PPA dan PPO ini dalam melindungi para korban kekerasan anak dan perempuan ini, Bu? Ya, kalau untuk peran konkret tentu kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Mulai dari hulu sampai dengan hilir kita sudah melakukan mulai dari pencegahan, kemudian penanganan, pelindungan dan pemulihan, dan tentunya kita bekerja dengan stakeholder terkait. Seperti itu Mbak Safa. Baik, Bu Maria, kalau selama ini Komnas Perempuan ikut menangani kasus kekerasan dan anak, sebetulnya seperti apa sih proses perlindungan yang semestinya diterima oleh para korban sehubungan dengan adanya Direktorat PPA dan PPO ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya kira memastikan bahwa
korban terpenuhi hak-haknya secara komprehensif. Karena ini menjadi bagian yang dijamin oleh undang-undang ya, konstitusi maupun oleh undang-undang menjamin bahwa seluruh korban mendapatkan akses keadilan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, korban juga mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara komprehensif terkait dengan penanganan kesehatannya, fisiknya, psikisnya, sosialnya, bahkan kalau TPPO saya kira juga termasuk reintegrasinya bagaimana, karena ini seringkali juga menjadi kendala korban tidak berani pulang ke kampung halamannya atau ke rumahnya karena ada stigma tadi. Ada stigma harga dirinya sudah direndahkan, dilecehkan, itu juga menjadi persoalan tersendiri yang pemulihannya juga butuh penanganan yang komprehensif, terutama pada aspek psikologis dan aspek sosialnya. Lalu aspek lain yang seringkali juga terlupakan, saya kira publik juga harus dikasih tahu bahwa dia adalah korban, bukan dia sebagai pelaku. Ini yang seringkali kemudian korban merasa orang yang terus-menerus terintimidasi oleh komunitasnya itu karena dipermalukan oleh tetangganya, oleh keluarganya gitu. Jadi bukan justru dekat, marilah kita balik ke kampung gitu dengan penghormatan yang lebih baik gitu. Diberikan fasilitas kalau perlu, misalnya butuh penguatan ekonomi kah, butuh penguatan pendidikan kah gitu. Nah, ini yang menurut saya masih belum ya, termasuk juga pada korban kekerasan seksual gitu. Baik. Nah, pemirsa, tampaknya perbincangan kita ini semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di program Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama: pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Ya, masih bersama saya Syafa Ati Suryo di program Polri Presisi. Pemirsa, tujuan pembentukan Direktorat PPA PPO adalah untuk memperkuat perlindungan dan penjagaan pada seluruh warga dari tindak kejahatan yang meresahkan.
khususnya pada perempuan dan anak. Direktorat ini juga lahir agar semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penegakan hukum serta mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum. Nah, berdasarkan data dari aplikasi IMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Kamis 16 Januari 2025, sebanyak 10.448 perempuan dan anak harus berhadapan dengan hukum sejak 1 sampai 16 Januari 2025. Mereka ini menjadi korban kejahatan, saksi, bahkan terlapor. Saya akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan ketiga narasumber yang sudah ada di studio. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nurul Azizah. Ibu Nurul, bentuk kejahatan apa saja yang paling banyak menjadikan perempuan dan anak sebagai korban? Ya, Mbak Safa, untuk bentuk-bentuk yang bisa menjadikan anak dan perempuan sebagai korban itu ya, contohnya adalah kekerasan fisik sebagaimana kita ketahui bersama, contohnya bisa ditampar, ditempeleng, ditendang, atau KDRT atau penganiayaan. Kemudian kekerasan psikis itu bentuknya bisa bullying, kemudian juga penghinaan dan sebagainya, ada beberapa lagi. Terus kemudian kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual di sini ada kekerasan seksual secara fisik, kemudian ada juga secara psikis. Contohnya kalau yang fisik pemerkosaan, kemudian pelecehan seksual, kemudian pencabulan baik itu terhadap perempuan ataupun terhadap anak ataupun juga terhadap laki-laki sendiri. Kemudian untuk yang kekerasan seksual non fisik, siulan aja Mbak itu bisa menjadi suatu kekerasan seksual ya, tapi non fisik seperti itu. Siulan, kemudian menatap lain jenis pada area-area yang sensitif seperti itu. Terus kemudian juga di sini ada perdagangan orang, di sana ada pengiriman PMI non prosedural, di sana juga terjadi eksploitasi juga seperti itu. Kemudian juga ada kekerasan berbasis gender secara elektronik atau kekerasan berbasis gender online, itu biasanya mengunggah foto-foto pribadi tanpa izin yang punya seperti itu. Terus kemudian pengancaman, pemerasan melalui online dan sebagainya. Dan juga ada penelantaran. Nah, penelantaran ini tergantung case-nya, bisa juga dalam rumah tangga misalnya tidak diberikan nafkah, kemudian tidak diberikan fasilitas untuk mengikuti pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Safa. Baik. Ibu Maria Ulfah, kalau dari temuan Komnas Perempuan, biasanya apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak? Ya, faktor penyebabnya cukup kompleks ya. Kalau terkait dengan berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan, itu setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah faktor karena relasi kuasa antara pelaku dan korban. Biasanya posisi pelaku itu selalu orang yang punya di atasannya atau orang yang punya kuasa, orang terdekatnya, orang ya tidak selalu terdekat, tetapi itu otoritasnya lebih tinggi dibanding dengan korbannya. Kemudian yang kedua faktor yang juga cukup banyak kasusnya adalah terkait dengan cara pandang ya, cara pandang perspektif bahwa karena dia perempuan, karena keperempuanannya lah kemudian dia seolah-olah boleh direndahkan martabatnya, boleh diperkosa, bahkan boleh menjadi objek kekerasan seksual gitu. Baik, Ibu Nurul, ini pelaku KDRT ini kan biasanya adalah orang terdekat atau tadi seperti yang Ibu Maria Ulfah katakan adalah orang yang memiliki otoritas terhadap korban. Lalu bagaimana peran dari Direktorat PPA dan PPO ini untuk mengungkap kasus-kasus tersebut? Ya, jadi tentu kita melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus tersebut dan kita mengedepankan scientific crime investigation untuk tindak pidana kekerasan yang berbasis gender. Kemudian selain kita melaksanakan sendiri, kita melakukan asistensi dan backup dengan pendekatan sensitif gender juga. Dan kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian terhadap pelaku dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Pasti sepakat ya, Bu Joyce. Kemudian selanjutnya kita juga sedang berupaya untuk membangun infrastruktur terkait dengan layanan
yang berbasis IT, kemudian itu sistem pelaporan, kemudian kita integrasikan dengan sistem pengaduan dengan UPTD PPA atau kemudian UPTD bidang sosial, kemudian juga lembaga-lembaga yang diamanatkan atau dimandatkan oleh undang-undang untuk bisa menerima pengaduan dan pelaporan kepada masyarakat. Kemudian kita juga menyusun aturan-aturan bagaimana operasionalisasinya terkait dengan sistem yang nanti kita akan terapkan. Kemudian kita juga mengembangkan kapasitas sumber daya manusia sehingga mereka memiliki sensitif gender. Kemudian kita melakukan penganalisisan, pendokumentasian untuk mempercepat penanganan perkara tersebut. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, contohnya dengan Kemen PPPA, kemudian Kemenkes, kemudian Kemensos, LSM, kemudian juga dengan LPSK, kemudian dengan rumah aman dan pendamping serta layanan terhadap korban. Kemudian kita juga melakukan perlindungan sementara terhadap korban bekerjasama dengan LPSK dan LSM yang memiliki rumah aman. Kemudian selain itu juga kita melakukan pencegahan dan sosialisasi dengan melibatkan fungsi humas. Kemudian kita melakukan pencegahan secara internal dengan melibatkan juga dari Babin Kamtibmas yang ada di setiap wilayah yang mana itu di bawahnya Baharkam Polri. Kemudian juga kita melakukan pencegahan dengan bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, seperti itu Mbak Safa. Baik, lantas kalau dari kacamata psikologi nih Bu Joyce, apa sih yang menjadi penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT dan juga kekerasan seksual? Kasus KDRT dulu Bu Joyce. Iya, nah kalau tadi Bu Maria Ulfa menyampaikan ada relasi kuasa. Saya kaitkan faktor pertama itu faktor budaya. Ya. Bisa bentuk adat istiadat, keyakinan agama ataupun apapun ya. Ada unsur patriarki namanya. Jadi pria itu dalam budaya dianggap pemimpin tanda kutip dalam berbagai aspek. Lebih superior. Superiority, good. Sehingga wanita dalam hal ini harus tunduk kepada laki-laki. Kalau dia tidak tunduk ada konsekuensinya. Dari berbagai aspek tersebut. Nah dengan demikian ketika kekerasan terjadi, mereka mengabaikan dampaknya dan apa yang dialamin. Mereka lebih memegang faktor budaya tadi karena takut konsekuensinya. Nah yang kedua kita bicara soal ada finansial ya. Ketergantungan finansial, nggak mandiri nih. Sehingga dia tahu saya disakiti, tapi kalau saya pisah dari dia, saya hilang mata pencaharian, saya nggak bisa hidup. Apalagi jika anak dititipkan pada yang bersangkutan. Ini PR baru. Ya. Yang ketiga ini bicara soal mental, personality. Gitu. Ada satu istilah namanya trauma bonding, Mbak. Nah itu sederhananya, saya kalau misalnya disakiti, saya marah. Tapi nggak berapa lama orang yang nyakitin saya itu menunjukkan perhatian, bilang minta maaf, nggak akan mengulangi dan sebagainya. Nah secara mental saya merasakan perbedaan dari perlakuan sebelumnya. Nah orang di mana-mana pengennya bahagia dan diperlakukan dengan layak. Jadi ketika dia diperlakukan dengan layak, tiba-tiba nih dia merasa oh orang ini tobat. Makanya kalau kita perhatikan rata-rata perempuan yang mendapatkan kekerasan, dia akan bilang dia pasti tobat. Dan dia akan menunggu situasi itu. Jadi dia memaklumi dan menormalisasi bahwa kekerasan adalah bagian kecil dari sikap pasangannya. Nah terakhir saya bicara soal personality-nya tadi, itu ada istilah namanya dependence personality. Jadi orang-orang yang secara dependency itu kuat pada pasangannya sehingga takut untuk lepas dan mengabaikan semua hal buruk dari pasangannya. Sakit mental sebenarnya. Baik, kalau kekerasan seksual apa yang menjadi faktor penyebab tingginya kasus tersebut di Indonesia? Iya, kekerasan seksual itu pertama kurangnya pengetahuan ya. Ada istilah self love. Menghargai diri dan tahu bagaimana melindungi dirinya. Nah ini yang nggak ada gitu. Sehingga mereka memperbolehkan siapa saja bersikap kasar dan sewenang-wenang pada dirinya gitu. Lalu yang kedua tadi, mereka tidak berada dalam situasi yang terlindungi. Jadi nggak ada support system.
yang bisa menjaga mereka dan bisa misalnya nih ngasih tahu itu nggak boleh, itu tidak boleh, tidak bisa dan sebagainya. Dan terakhir adalah keyakinan diri. Ya, jadi memang banyak sekali orang-orang yang mengalami kekerasan itu tidak merasa dirinya berharga. Jadi saya tadi kata Bu Iva betul sekali, saya pantas diperlakukan begini. Saya itu orang yang memang berhak mendapatkan perlakuan seperti ini karena saya perempuan yang tidak berharga. Jadi buat saya mereka buta tentang harga dirinya sendiri. Baik Ibu Joyce, Ibu Maria Ulfa, Ibu Nurul dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di program Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Ya, masih bersama saya Syafaati Suryo di program Polri Presisi. Pemirsa, tak hanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak saja yang menjadi sorotan, namun juga maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang juga menjadi perhatian bagi Polri. Saat ini Polri tengah membentuk Direktorat Khusus untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana perdagangan anak atau TPPA di tingkat Polda. Pembentukan direktorat di tingkat Polda dilakukan agar penanganan kasus TPPO dan TPPA di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota bisa berjalan dengan maksimal. Saya akan bertanya ke Ibu Nurul. Bu Nurul, kasus tindak pidana perdagangan orang setiap tahunnya ini kian bertambah. Faktor apa saja yang mendasari hal ini banyak terjadi? Ya, Mbak, saya luruskan dulu ya tadi untuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO itu tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dan tindak pidana perdagangan orang. Seperti itu. Jadi TPPA bukan tindak pidana perdagangan anak, tetapi perdagangan anaknya bisa masuk juga di dalam TPPO.
Kemudian ketika kita bicara faktor-faktor apa saja yang menyumbang sehingga TPPO dari tahun ke tahun itu bertambah, tentu kami akan menyampaikan dulu modus-modus operandi apa saja yang dilakukan untuk terjadinya TPPO. Yang pertama adalah pengiriman dan penempatan PMI non prosedural, kemudian adanya eksploitasi anak, kemudian ada pengiriman ABK, kemudian ada penjualan organ, dan ada pengantin pesanan. Namun dari beberapa modus operandi tersebut yang banyak menyumbangkan meningkatnya TPPO dari tahun ke tahun itu adalah pengiriman dan penempatan PMI non prosedural. Kenapa ini menjadi penyumbang terbesar daripada bertambahnya kasus tersebut? Karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, kemudian selain itu juga penempatan mereka di luar negeri, banyaknya lowongan pekerjaan di luar negeri itu yang tidak mempersyaratkan kompetensi daripada si calon pegawai atau pekerja. Kemudian juga kurangnya edukasi atau sosialisasi bagaimana menempuh proses imigrasi yang aman. Kemudian juga mereka memilih jalur yang instan. Memilih jalur yang instan artinya mereka tidak mau berlama-lama mengurus proses-prosesnya. Kemudian juga itu sudah terjadi turun-menurun. Biasanya antar keluarga menularkan, ayo kita bekerja di sana atau temannya atau tetangganya. Kemudian juga gaya hidupnya mereka atau status sosial mereka menganggap bahwa ketika kita bekerja di luar negeri, kita memiliki status sosial yang berbeda dengan orang-orang yang bekerja di dalam negeri. Seperti itu. Baik. Mbak. Terus mungkin ya, kalau kita juga bicara terkait dengan TPPO, ini juga beririsan dengan penyelundupan manusia. Banyak warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri melalui jalur-jalur yang tidak resmi, atau kalau banyak orang mengatakan itu jalur tikus. Kenapa jalur tikus? Karena mereka itu orang-orang yang melakukan penyelundupan orang itu karena dia sudah di blacklist oleh negara penempatan. Karena mungkin sudah berulang dan sebagainya. Kemudian tidak memiliki paspor, yang mana paspor mereka ini sedang ditahan oleh instansi terkait, dan kemudian mereka malas menempuh jalur-jalur yang resmi karena mereka menganggap bahwa dengan jalur non prosedural ini mereka itu lebih murah, yang mana tidak sebanding dengan perlakuan yang mereka terima. Seperti itu, Mbak Safa. Baik, Ibu Maria Ulfah, bagaimana sinergi Komnas Perempuan dengan Polri untuk menekan terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini? Ya, terima kasih Mbak Syafa. Untuk pencegahan perdagangan ini sebenarnya selama ini kita sudah cukup baik ya untuk bersinergi dengan Polri untuk pencegahan maupun untuk proses penanganan. Jadi di Komnas Perempuan itu dari beberapa daerah itu di Polda itu sering meminta Komnas Perempuan menjadi ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan berbasis gender khususnya maupun yang terkait dengan TPPO ini. Nah, yang kedua yang juga sinergi selama ini adalah terkait data ya, data yang kita sedang mencoba basis satu data gitu ya terkait dengan kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap perempuan lainnya termasuk TPPO. Ini juga menjadi bagian sinergi antara Komnas Perempuan dengan kepolisian, dan di dalam MOU yang kami miliki ini juga cukup banyak sebenarnya, termasuk juga pertukaran SDM, kemudian peningkatan kapasitas gitu, karena beberapa kali kami menemukan bahwa dalam penanganan terkait khususnya perempuan korban kekerasan seksual itu soal cara pandang, lagi-lagi soal cara pandang ya, dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu masih belum berpihak pada korban, sehingga itu juga menjadi bagian yang penting saya kira kedepannya mungkin juga boleh kita tingkatkan gitu ya, termasuk juga buat Komnas Perempuan juga di dalam melakukan pemantauan terkait dengan proses penanganan kasus-kasus terutama yang terkait dengan kekerasan berbasis gender. Ini juga kami sering dilakukan bersama-sama dan saling menjadi narasumber gitu ya ketika kami mendapatkan
temuan-temuan di lapangan. Kira-kira Baik, seperti itu. saya kembali ke Ibu Nurul. Bu Nurul, untuk memaksimalkan penanganan kasus TPPO ini akan dibuat Direktorat PPA dan PPO di tingkat Polda. Lalu bagaimana nanti mekanismenya? Ya, jadi kalau untuk pembentukannya sendiri Mbak Safa, saat ini kami masih dalam proses pembahasan dengan Kemenpan RB, yang mana kami dari Polri dalam hal ini staf Marena sudah mengajukan surat kepada Kemenpan RB untuk bisa dibentuk struktur organisasi baru di kewilayahan, yaitu di Polda dalam bentuk direktorat, kemudian juga di Polres dalam bentuk Satres PPA dan PPO seperti itu. Terus kemudian di tahap awal nanti mungkin belum semua Polda ya, kalau saat ini mungkin ada 38 Polda tapi belum secara serentak 38 Polda, namun nanti ada Polda-Polda tertentu di tahap awal. Tentunya ada kriteria-kriteria yang sudah kita diskusikan, Polda-Polda atau Polres mana yang nanti mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk bisa mendirikan direktorat yang baru. Nah, kriteria-kriteria di sini itu meliputi ada dimensi utama dan dimensi pendukung, yang mana bobotnya kalau utama itu sekitar 60%, kemudian untuk pendukung itu 40%. Apa saja sih kriterianya seperti itu? Tentu kita menyampaikan berapa crime total dalam 3 tahun secara berturut-turut, tadi sudah disampaikan ya bahwa meningkat terus-menerus, kemudian di situ nanti akan ada kantong-kantong daerah mana yang secara 3 tahun berturut-turut dia akan meningkat, kemudian juga penyelesaian perkaranya selama 3 tahun berturut-turut, kemudian kualitas dan kuantitas daripada sumber daya manusia yang selama ini sudah mengawaki, kemudian juga ketersediaan markas komandonya, kemudian ruang pelayanan khususnya, dan seberapa banyak mereka melakukan kerjasama, serta anggaran yang sudah diterima yang lalu kemudian bisa dioperasionalisasikan. Nah, itulah menjadi kriteria-kriteria sehingga kami menentukan Polda-Polda mana saja, Polres mana saja yang nanti akan dibentuk, yang intinya adalah daerah yang merupakan kantong-kantong terjadinya TPPO dan menjadi daerah transit. Seperti itu, Mbak Safa. Baik, kalau dari pandangan psikologi nih Ibu Joyce, mengapa TPPO ini semakin banyak terjadi dan tidak mudah untuk diberantas? Iya, barangkali kita nggak bicara soal TPPO-nya, namun kenapa orang tidak menyadari gitu ya, dia berada atau sebagai korban TPPO. Yang pertama, instan, itu saya selalu bilang ya, pengen kaya instan, pengen sukses instan. Nah, cara mana yang paling cepat? Ini mungkin salah satunya. Tidak perlu prosedur banyak, pengetahuan banyak, tes apalagi gitu. Nah, lalu yang kedua, ada salah satu kesalahan dalam logika berpikir. Tadi Bu Nur sudah sampaikan tuh, kalau kerja di luar negeri itu hebat gitu ya. Atau orang pergi semua ke luar negeri, kenapa kamu ikut? Ya habis semua pergi gitu. Jadi dia hanya mengikuti saja tanpa punya dasar pertimbangan yang kuat. Yang ketiga bicara soal tekanan ekonomi dan juga sosial. Kapan kamu kerja? Itu tuh bagian dari sebuah beban hidup juga. Dan satu tadi, saya menarik tadi kata Bu Nurul, bicara soal pengantin pesanan. Ini bicara soal uang. Dan 3 faktor ini digabung, artinya orang-orang ini menyadari cara mana yang paling mudah. Nah, itu poinnya. Yang membuat mereka tidak tahu bahwa ada efek di baliknya. Itu sih. Ada juga yang terjebak dengan lowongan kerja palsu begitu ya? Iya. Artinya kan tidak diukur sepenuhnya ya. Artinya tidak ada research lah itu istilahnya. Ini orang yang nggak mau research karena dia pengen cepat, pengen mudah. Nah, ini yang menjadi faktor paling utama. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana karena perbincangan menarik masih akan hadir. Tetaplah di program Polri Presisi. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama.
pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Masih di Polri Presisi bersama saya Syafa Ati Suryo dan saya masih bersama dengan 3 narasumber di studio. Langsung saja saya ingin bertanya ke Ibu Nurul. Bu Nurul, apa saja program prioritas Direktorat Tindak PPA dan PPO ini untuk menekan angka terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga TPPO? Mbak Syafa, kalau kita bicara prioritas daripada program Direktorat PPA dan PPO, kita kembali kepada tugas pokok dan fungsi kita sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2024. Kami melakukan serangkaian strategi dari mulai preemptif, preventif, dan represif, yang mana kami kelompokkan menjadi 2, yaitu penguatan internal dan penguatan eksternal. Di dalam penguatan internal kami tentu menyelenggarakan atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyidik sehingga nantinya proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan perspektif gender, kemudian juga profesional. Kemudian kami juga menyusun standarisasi layanan, kemudian penguatan terkait dengan anggaran, sarana prasarana, kemudian tadi juga kapasitas SDM, kemudian aturan-aturan dan kebijakan, serta kita juga melakukan evaluasi terkait dengan penanganan kasus dan penguatan pembinaan jajaran di bawah kita, seperti itu. Kemudian untuk penguatan eksternal, tentu kita melaksanakan kolaborasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait dan juga dalam rangka sedang membangun sistem atau mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan pengaduan dari kementerian lembaga terkait yang berbasis IT. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana dengan program kunjungan ke pondok pesantren? Oh ya. Program kunjungan ke pesantren itu merupakan salah satu kegiatan kita yang mana kami Direktorat PPA dan PPO memiliki program Rise and Speak, yang mana artinya adalah berani bicara, selamatkan sesama. Salah satu targetnya karena kemarin kebetulan kami launching di bulan Februari, akhir Februari, kemudian ketemu bulan Maret yang mana bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kami fokuskan kegiatan tersebut di pesantren-pesantren. Jadi itu salah satu kegiatan sosialisasi kita untuk memperkenalkan bahwa kami ada, seperti tadi disampaikan oleh Bu Joy, supaya juga ada perasaan aman bahwa kami sekarang sudah ada pelindungnya loh, seperti itu ya. Kemudian
Di situ juga bentuk kolaborasi kita dengan kementerian lembaga terkait, karena pada saat kita turun kita bersama-sama dengan kementerian lembaga lainnya, kemudian juga dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga dengan stakeholder internal kami, kepolisian di wilayah. Dan dari kegiatan tersebut kami mengharapkan semoga ada atau diharapkan penurunan daripada angka pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kami juga mengharap mereka bisa berani speak up, karena dengan mereka bicara itu akan menyelamatkan dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga tercipta keamanan yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu Mbak Safa. Baik, Ibu Maria Ulfa, ini salah satu upaya untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga TPPO ini adalah dengan adanya kesetaraan gender. Bagaimana Komnas Perempuan melihat ini, Ibu? Ya, betul sekali bahwa baik kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun TPPO itu memang salah satunya adalah faktor tentang adanya kesenjangan ya, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan atau antara pelaku dan korbannya gitu. Jadi ini agenda untuk peningkatan kesetaraan gender menjadi sangat penting. Dan seperti yang tadi disampaikan Mbak Joyce, bahwa itu budaya patriarki itu betul-betul menjadi turun-temurun ya, melakukan dalam berbagai bentuk gitu ya, selain soal karena soal cara pandang tadi yang merendahkan perempuan, mendiskriminasi, mengkriminalkan, dan perempuan menjadi objek kekerasan, itu sesuatu yang seperti jadi di dunia pendidikan juga ada, di dunia para tokoh agama itu juga terjadi gitu ya, dalam penanganan pun juga demikian, di komunitas juga terjadi. Jadi menurut saya salah satu upaya yang harus diselesaikan adalah faktor ini, faktor budaya patriarki itu menjadi jangan bosan, jangan berhenti gitu ya, karena ini menjadi cara pandang ini menurut saya menjadi sangat itu yang kemudian menurunkan secara turun-temurun itu dalam penafsiran agama misalnya, itu juga terjadi gitu, sehingga menjadi seolah-olah jadi pembenar dalam tanda kutip gitu, perempuan menjadi korban kekerasan. Yang lainnya saya kira upaya lain mungkin perlu juga dikuatkan untuk peningkatan indeks kesetaraan gender, itu juga perlu digenjot ya, supaya upayanya menjadi lebih konkret gitu. Baik. Bu Nurul, Dirtipid PPA dan PPO Barreskrim Polri ini kan tengah mengembangkan One Gate System, jasa pengaduan. Seperti apa sistem ini berjalan? Ya, jadi One Gate System ini nantinya adalah sistem pelayanan pelaporan berbasis IT, kemudian diintegrasikan dengan pengaduan, yang mana yang diamanatkan oleh undang-undang, pengaduan itu tidak hanya bisa disampaikan kepada Polri, Mbak, tetapi juga bisa disampaikan kepada UPTD PPA, kemudian UPTD Bidang Sosial, dan lembaga penerima laporan berbasis masyarakat. Nah, dalam waktu 3 kali 24 jam, aduan tersebut harus diteruskan kepada Polri. Nah, dengan One Gate System tersebut, maka secara aplikasi dia bisa langsung dilaporkan kepada kami yang tadi dari stakeholder terkait. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada kami, tentu akan dilakukan analisis, dilakukan asesmen awal, yang mana kita tidak lakukan sendiri, kembali kita menggandeng UPTD PPA untuk melakukan analisis, sehingga setelah kita lakukan analisis akan ada distribusi. Ini harus diarahkan kemana? Contohnya misalnya kalau pelindungan seperti apa, pemulihan seperti apa, disalurkan kepada lembaga terkait sesuai dengan kapasitas. Nah, dengan sistem ini, One Gate System ini, maka akan menjamin bahwa kolaborasi antara Polri dengan lembaga terkait itu bisa terlaksana secara real time. Terus kemudian juga menjamin bahwa kebutuhan korban atau hak-hak korban itu dapat terpenuhi, terkait dari mulai penanganan, kemudian pelindungan, pemulihan, bahkan reintegrasi. Nah, kemudian sistem ini juga mencegah terjadinya reviktimisasi, yang tadi sudah menjadi korban, kemudian dia menjadi korban yang kedua kalinya, dan juga untuk
meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, Ibu Joyce, jadi nih apa yang paling penting untuk dikedepankan dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga TPPO? 2 poin sebenarnya, edukasi dan literasi. Ya, edukasi misalnya soal pengajaran, ini sudah menjadi bagian dari edukasi pada saat ini. Dan tentunya tidak hanya bicara soal bagaimana dia paham tentang perannya sebagai perempuan, tapi juga secara pengetahuan akademik itu juga perlu ditingkatkan gitu. Nah, yang kedua literasi nih, kemampuan melindungi diri gitu. Intinya dia tahu bagaimana secara verbal menolak, atau mungkin punya kemampuan melawan secara fisik gitu ya, atau dia juga punya literasi terkait bagaimana dia menempatkan dirinya di situasi. Contohnya sekarang kalau ini budaya patriarki kuat gitu ya, tapi dia tahu tuh bagaimana positioning gitu ya, bahwa saya sejajar nih. Nah, dia kan harus punya perangkat, ilmu, keterampilan, dan berbagai macam kemampuan yang tidak hanya bicara soal peran perempuan saja, tapi yang sama derajatnya gitu kira-kira dengan laki-laki. Itu yang paling utama. Gitu. Oke, ya pemirsa, Polri Presisi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Anda kembali di Polri Presisi bersama saya Syafa Ati Suryo. Langsung saja saya ingin bertanya ke Ibu Nurul. Bu Nurul, seperti apa sosialisasi Direktorat PPA PPO terhadap masyarakat agar tercipta perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak? Ya, terima kasih Mbak Syafa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kami punya program ya, berani bicara, selamatkan sesama. Nah, program ini kami susun dari bulan Februari sampai dengan akhir tahun ini
tidak menutup kemungkinan dan pasti harus ya akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya, karena di tahun ini kami tentu tidak bisa mengcover semuanya. Jadi kegiatannya bisa berupa sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi ini tidak hanya kepada lingkungan eksternal Mbak, tetapi juga internal. Kami juga masih melakukan asistensi terhadap anggota-anggota kami yang ada di kewilayahan, sehingga dia juga memahami terkait dengan hukum-hukum yang baru, misalnya seperti itu yang sebelumnya belum ada, kemudian seperti undang-undang TPKS seperti itu. Jadi mereka juga harus kita lakukan asistensi. Kemudian selain itu kami juga melakukan kunjungan-kunjungan, tidak hanya tadi sudah ke pesantren tapi juga ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke kampus-kampus seperti itu. Dan ketika kami melakukan sosialisasi ke kewilayahan, kami mengundang masyarakat pada umumnya, kemudian juga kami bersama-sama dengan stakeholder terkait. Kemudian kami juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Saat ini kita melakukan kampanye melalui media sosial, kemudian media online maupun media mainstream seperti saat ini ya, seperti itu. Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan stakeholder terkait. Bagi mereka yang punya lembaga-lembaga penyiaran juga kami sarankan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga seperti yang Bu Joy sampaikan bahwa edukasi itu penting, literasi itu penting. Baik. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana Komnas Perempuan bersinergi dengan Direktorat PPA PPO untuk dapat terus mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga TPPO, Ibu Maria Ulfa? Ya, terima kasih. Ya, kembali memang untuk meningkatkan ini ya, upaya pencegahan yang perlu dikuatkan ya, selain sosialisasi juga upaya-upaya lain untuk memastikan bahwa tadi kalau kita bicara soal ekosistemnya itu juga harus dibangun gitu. Jangan sampai kemudian ekosistemnya memberikan ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga menjadi korban perdagangan orang. Contohnya misalnya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang TPKS, itu pencegahan itu dilakukan di dunia pendidikan misalnya, itu di dalam kurikulum. Di dalam kurikulumnya itu sudah harus disampaikan secara eksplisit bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana. Kemudian termasuk juga anak-anak di dalam kurikulum. Bahkan saya sepakat dengan Ibu Nurul bahwa pendidikan kesehatan reproduksi itu harus dimulai sejak dini. Termasuk anak-anak di PAUD itu juga harus diajarkan. Karena korban kekerasan seksual itu usianya makin dini. Bahkan anak usia di bawah 3 tahun, bahkan pernah di 2 tahun yang lalu itu bayi usia hanya berapa bulan gitu. Terjadi kekerasan seksual oleh pamannya sendiri misalnya. Jadi kekerasan seksual itu pertama saya sepakat bahwa ini kuncinya adalah di pendidikan, sosialisasikan dari mulai pendidikan dini sampai pendidikan tinggi. Karena kasusnya itu bahkan seorang guru besar pun juga menjadi pelaku. Ini kan sesuatu yang saya kira sangat luar biasa gitu, miris sekali. Jadi soal pertama di tingkat infrastrukturnya, sarana prasarananya juga harus dibangun. Lalu soal cara pandang tadi, perspektif itu juga menjadi hal yang harus terus menerus karena kaitannya dengan faktor budaya patriarki. Makasih. Baik, kalau dari kacamata psikolog nih, apa harapan terhadap dibentuknya Dirtipid PPA dan PPO ini, Ibu Joyce? Iya, saya sangat berharap secara psikologis nih semua orang tahu program dan juga direktorat ini dan semua bentuk kegiatannya itu dikenal seluruh masyarakat Indonesia sampai pelosok-pelosok. Jadi mereka tahu ada sebuah institusi dan pihak-pihak yang akan menjadi tadi pelindung. Dan kemudian mereka terlibat dalam program-programnya. Jadi tidak hanya nonton di televisi, di media, tapi mereka disertakan sehingga mereka merasakan dampaknya signifikan. Dan juga tadi edukasi itu langsung kepada mereka. Tidak hanya bentuknya literatur, tapi juga bentuk aktivitas fisik dan juga keanggotaan. Ada istilah namanya grup gitu ya, grup terapi. Nah ini penting juga dibangun oleh semua pihak untuk bisa membantu secara langsung. Baik, kalau dari Komnas Perempuan, apa harapan dari dibentuknya Dirtipid PPA dan PPO ini, Bu Maria Ulfa? Ya, menarik saya kira. Harapannya kalau dari Komnas Perempuan memastikan bahwa seluruh korban di seluruh dimanapun di Indonesia dia bisa mengakses, melaporkan apa yang dia alami dan bisa mengakses terkait dengan pembunuhan
hak-haknya ya tentu saja. Karena selama ini kan nggak mudah orang bisa melaporkan ke polisi gitu. Tapi sekali lagi bahwa ketika ini sudah dideklarasikan bahwa direktorat ini ada, saya sepakat gitu ya. Untuk disampaikan kepada publik dan publik diberitahukan bagaimana cara melapor yang lebih efektif. Apakah melalui online, cukup online mengisi atau dia harus memberikan apa, karena buat korban nggak mudah bisa melapor. Baik, terakhir dari Ibu Nurul, singkat saja apa harapan Ibu dengan terbentuknya Dirtipid PPA dan PPO ini? Ya, tentu kalau dari kami pasti ya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya, dan juga berkurangnya, menurunnya tingkat tindak pidana perdagangan orang, yang tentu itu tidak kita lakukan sendiri tetapi bekerja sama dengan stakeholder terkait, didukung dengan sistem pelayanan yang terpadu sehingga bisa diakses oleh semua pihak termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka itu tidak terjadi reviktimisasi dan kemudian tidak terjadi pelanggaran HAM, dan terpenuhi hak-hak korban dari mulai penanganan, kemudian pelindungan, kemudian sampai dengan reintegrasi kalau itu TPPO, seperti itu Mbak. Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah perbincangan kita bersama para narasumber kita siang hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir. Ada Ibu Brigjen Pol Nurul Azizah, kemudian Ibu Maria Ulfa Anso dan juga Ibu Joyce Manurung. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Terima kasih. Dan pemirsa, berakhir sudah program Polri Presisi. Saya Syafa Ati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Polri Presisi.